Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video kali ini agendanya sederhana aja. Saya cuma pengen kasih sedikit kondisi update untuk fundamental saat ini. Jadi kalau misalkan sebenarnya kan beberapa waktu lalu kita cukup banyak menjadi pertanyaan banyak orang ya, bahwa kenapa sih Bitcoin rebound signifikan banget, naik terus sampai nggak ada koreksi sama sekali. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, kebetulan saya menemukan satu artikel yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Karena ini sebenarnya itu impactnya nggak cuma terhadap Bitcoin teman-teman, tapi impactnya juga terhadap kondisi emas saat ini, dan juga kalau kalian perhatikan itu terhadap kondisi dolar terakhir teman-teman, atau tepatnya sekitar ya pekan lalu lah ya, kita ngelihat penurunan yang terjadi selama sepanjang pekan lalu lah lebih tepatnya. Jadi kalau kita ngelihat posisi XAUUSD alias gold itu sempat rebound juga. Jadi nggak cuma Bitcoin doang teman-teman yang rebound, bahwa si XAU sendiri juga sempat mengalami rebound teman-teman. Nah, sementara kalau misalkan untuk situasi untuk si Bitcoin sendiri, ini kalau kita lihat ya, ini balik lagi ke dolar dulu teman-teman. Kita ngelihat sebenarnya dia sedang testing ke trendline yang menurut saya cukup penting untuk posisi si DXY atau US Dollar Index. Kalau misalkan memang ini nge-rebound teman-teman, there is a possibility kita juga bisa ngelihat mungkin ini yang akan menjadi titik pembalikan atau menjadi potensi koreksi awal untuk si Bitcoin before kita ngelanjutin lagi untuk potensi penguatannya. Karena seperti yang kita bahas terakhir di Elliott Wave Theory, sebenarnya memang udah pasti teman-teman yang namanya corrective wave itu pasti ada, which means kalau kita consider ini sebagai impulsive move-nya, which means itu sebenarnya geraknya sangat slow ya, dan compare dengan ini korektifnya sekarang sangat impulsif. Nah, next-nya berarti ada kemungkinan kita akan melihat dia bergerak korektif. Dan sementara sih based on penguatan yang terjadi beberapa waktu lalu ini, atau lebih tepatnya beberapa jam terakhir atau bahkan dari terakhir tadi malam, maybe the next potential key support kita akan berada di kisaran level $41.200. Karena simply kita punya big fund zone sellers itu sebenarnya sudah di break. Cuman teman-teman tetap antisipasi ya terhadap kemungkinan ini fake out ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sering bilang ke saya atau sering banget komen soal bull trap, yes, it can be a bull trap teman-teman, karena balik lagi kita di sini menyatakan bahwa sebenarnya untuk resistance itu kalau saya pribadi personally lebih prefer kita bilang itu area atau zona. Jadi kita nggak ketika dia break itu dia close terus kita ngelihat dia bisa maintain di atas itu, baru itu istilahnya kita bisa consider ini benar-benar proven atau benar-benar clear breakout. Tapi kalau misalkan ternyata setelah dia break tapi dia dapat selling pressure yang signifikan, nah di situ kita justru boleh mulai agak berhati-hati. Karena kalau kita lihat sendiri secara time frame 1 jamnya juga tadi sempat ya terlihat selling pressure yang sangat signifikan pasca dia break $45.000. Jadi kita rasa teman-teman ada banyak sekali selling order kemungkinan yang ngantri di kisaran level $45.000. Jadi setelah itu kita mendapati pressure, dan kalau misalnya kita boleh tambahkan teman-teman, based on EMA-nya sendiri kita sekarang posisi lagi ngetes. Nah, pertanyaan berikutnya adalah fase yang akan maksudnya bukan fase sih, lebih tepatnya mungkin saya bisa consider bahwa Bitcoin itu benar-benar akan confirm masuk ke fase korektif kalau dia berhasil break dari exponential moving average ini teman-teman ya. Jadi selama dia di atas EMA 21 kita bakal ngelihat Bitcoin ini masih punya potensi untuk rebound lagi. Karena kalau kalian perhatikan ini so far kita sangat baik sekali maintain di atas exponential moving average series ya teman-teman. Alright, so itu sedikit untuk technical analysisnya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam fundamentalnya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan kondisi rilis data Consumer Price Index yang akan dirilis pada Kamis mendatang. Jadi kalau teman-teman ngecek di kalender ekonomi, ini di hari Kamis teman-teman ya, 10 Februari, tepatnya itu sekitar jam lebih kurang 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Itu akan ada beberapa data yang akan dirilis oleh Amerika Serikat. Salah satunya adalah yang penting, yaitu CPI atau Consumer Price Index. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih US Consumer Price Index? Intinya, the Consumer Price Index ini mengukur perubahan harga yang ada pada istilahnya kalau kita bilang itu perubahan harga yang ada pada penjualan produk di masyarakat teman-teman. Jadi anggapannya gini, kalau misalnya ini kita berbicara analogi yang paling sederhana, teman-teman pasti ingat dong pernah makan ketoprak dengan harga per satu porsinya itu dulu Rp10.000. Kalau sekarang kan nggak dapat nih, rata-rata 13.000, 14.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya Consumer Price Index naik, itu berarti berdasarkan mereka mengukur data di sekitar
pertumbuhan harga itu gitu. Dalam arti kalau misalnya harganya ketoprak sekarang itu udah 17.000 atau 18.000, berarti CPI negara Indonesia itu lagi naik, teman-teman. Ya, jadi di sini CPI ini untuk kita mengukur perubahan harga yang ada pada barang-barang serta service berdasarkan perspektif para konsumen, teman-teman. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa hubungannya jadinya CPI ini dengan kondisi Bitcoin gitu, teman-teman? Kenapa Bitcoin rebound, kenapa gold itu rebound? Nah ya, kalau kita lihat teman-teman, CPI dan inflasi itu memiliki korelasi ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal inflasi itu kan sebenarnya secara general adalah kondisi di mana terlalu banyak uang beredar sehingga menyebabkan dari segi harga itu rata-rata meningkat, teman-teman. Dalam artian gini, kalau kita ngomongin inflasi itu udah terasa di Indonesia ya. Sederhananya adalah dari 98 krisis ya. Harga rata-rata barang-barang naik, terus dolar juga terhadap rupiah akhirnya naik banget, dan ya sampai sekarang sih inflasi masih berjalan. Karena kalau kita ngerasain bahwa dulu makan bakso itu murah satu porsinya, atau makan ketoprak itu dulu murah satu porsinya, sekarang udah nggak terlalu murah, teman-teman. Ibaratnya kan begitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, inflasi itu tentunya akan mempengaruhi harga barang-barang. Nah, kalau misalkan CPI itu ternyata rilis datanya naik, seperti yang kalian lihat di sini berdasarkan forecast-nya ya. Sebelumnya CPI itu dirilis di 7%, which means ini juga mengindikasikan bahwa inflasi di Amerika Serikat itu tertinggi semenjak 40 tahun terakhir. Dan bahkan teman-teman, sampai nanti rilis data di hari Kamis ini aja kita bakal ngelihat ada indikasi secara forecast, secara perkiraan berdasarkan para analis itu menyatakan bahwa CPI ini atau si inflasi di Amerika Serikat mungkin saja akan naik lagi 0,3%, which means ini berarti situasinya sebenarnya untuk kita ngelihat Amerika saat ini ya bisa dibilang agak sulit mereka dalam membendung inflasi. Even mereka sudah mengurangi pembelanjaan bonds yang dilakukan atau dikenal dengan istilah tapering berdasarkan Desember Januari terakhir, teman-teman ya. Nah, plus kalau misalkan kalian perhatikan lagi di hari Jumat itu juga di jam 10 malam akan ada rilis Fed Monetary Policy Report. Jadi ini sedikit banyak pasti akan ngebahas juga tentang CPI yang dirilis pada hari Kamis mendatang, teman-teman. So basically berdasarkan artikel yang saya dapatkan di sini ya, inflationary fears itu grow alias ketakutan akan inflasi itu meningkat. Currently CPI index is at 7% based on last month report, which is at a record of 40-year high atau 40 tertinggi semenjak 40 tahun terakhir, teman-teman. Di tanggal 28 Januari, the Bureau of Economic Analysis reported that the PCE ini salah satu yang mendukung juga ya, atau production apa ya, saya lupa istilahnya, teman-teman. Index grew to 5.8% in December. This low is now also at a 40-year high. On Thursday of this week, the BEA will release its most current report for January on the CPI index. According to analysts polled by polling ya, maksudnya yang dipolling oleh Bloomberg, which is ini adalah salah satu news outlet besar di Amerika Serikat, terutama untuk finance. Di hari Kamis itu diperkirakan akan naik sekitar atau menjadi sekitar 7,3%. Ini juga terlihat based on forecast-nya, teman-teman. Artinya, kalau misalkan hal ini terjadi, otomatis teman-teman, sebetulnya yang sebenarnya terjadi nih selama beberapa hari terakhir ini, kenapa sih Bitcoin naik, kenapa sih gold naik? Basically itu karena ketakutan market terhadap kondisi inflasi, which means sebenarnya balik lagi kalau kita ngomongin Bitcoin ya sarana lindung nilai terhadap inflasi, teman-teman ya. Maksudnya sarana lindung aset terhadap inflasi, karena kita percaya dolar itu bisa dicetak ya. Bahkan Robert Kiyosaki itu pernah kasih pertanyaan gini, kenapa kamu simpan uang kalau uang itu bisa dicetak? Nah, ini sebenarnya memang pertanyaan yang sangat membuka pikiran ya. Jadi kayak kenapa kita simpen duit padahal duit itu dicetak, istilahnya gitu loh, teman-teman. Kenapa kalian nggak simpen emas yang dalam tanda kutip itu suatu saat nanti itu akan ada yang namanya kelangkaan di dalam emas, teman-teman ya. Sama halnya seperti Bitcoin, karena suatu saat nanti Bitcoin mining itu akan selesai, semua blockchain atau semua blok itu akan
istilahnya berhasil di mining dan mereka udah mendapatkan Bitcoinnya, dan total supply maksimal Bitcoin itu akan beredar di masyarakat teman-teman, dalam artian di dalam sebuah perdagangan, which means inilah yang menjadi reason kenapa Bitcoin itu menjadi salah satu sarana lindung aset terhadap inflasi, same as emas teman-teman. Jadi itulah ya kondisi sebenarnya yang mungkin saja mempengaruhi kondisi Bitcoin terakhir ini, termasuk gold juga dan dolar yang akhirnya terkoreksi teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya, lantas apa nih maksudnya kalau misalnya CPI ini nanti meningkat terus inflasi itu ternyata meningkat? Sebenarnya ini yang dikhawatirkan teman-teman. Kalau misalkan demikian itu yang terjadi, ini balik lagi kita ke artikelnya ya. If the forecasts are correct and the inflationary pressures vis-a-vis the CPI come in at 7.3%, it will only strengthen the resolve of the Federal Reserve to be more aggressive on raising interest rate in March. Which means teman-teman, balik lagi, Federal Reserve itu punya kekhawatiran kalau inflasinya ini benar-benar nggak terbendung. Yang artinya kalau misalnya inflasinya ini benar-benar ternyata naik sampai 7,3%, memang secara short term kita akan ngerasakan dampaknya, terutama untuk penguatan Bitcoin yang terjadi terakhir ini teman-teman ya. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu kita mendapati dia posisinya itu cukup rebound. Nah, maybe teman-teman, kekhawatiran kita terhadap bulan Maret itu benar-benar menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik before kita mendecide bahwa saat ini adalah saat terbaik untuk kita melakukan pembelian terhadap cryptocurrency ya. Sebenarnya sih ini balik lagi yang saya sampaikan juga ke teman-teman di SAG. Saya pikir teman-teman, situasi sekarang itu mirip istilahnya sama kayak pengusaha sekarang yang mau melangkah untuk ekspansi bisnis, tapi mereka yakin atau bukan yakin sih, lebih tepatnya mereka khawatir dengan kondisi pandemik yang terjadi. Jadi anything can happen. So kita harus yang namanya waspada dan kita mungkin harus lebih konservatif atau lebih hati-hati di dalam melangkah. Dan kondisi ini pun sama dengan kondisi yang terjadi pada market crypto saat ini. Karena bulan Maret kita yakini akan ada peningkatan suku bunga, dan itu dirasa di kisaran tanggal 16 Maret ya, di Federal Reserve meeting berikutnya di bulan Maret. Itu so far 75% teman-teman. Itu berada di kisaran 25-50 basis point peningkatan suku bunga. Which means sebenarnya kalau dari sekarang itu suku bunga di Amerika Serikat itu di bawah 0,25%. Dan kalau kondisinya ini benar-benar terjadi sampai 7,3%, which means rilis data CPI di hari Kamis mendatang itu akan sangat menjadi penentu untuk masa depan cryptocurrency, termasuk masa depan untuk gold dan juga stok teman-teman. Kalau sampai naik 7,3%, maka diyakini teman-teman, ya ini berdasarkan pernyataannya juga ya, US inflation figures for January are due on Thursday, with markets now pricing in a 1 in 3 chance that the Fed might hike by a full 50 basis points in March, which is akan ada kenaikan sampai 0,5% suku bunga yang akan dilakukan di bulan Maret, which means total keseluruhannya menjadi 0,75% yang akan dinaikkan suku bunganya oleh the Federal Reserve dengan tujuan untuk mengatasi inflasi, yang artinya kenaikan suku bunga bisa mempengaruhi harga cryptocurrency teman-teman. So ini news yang saya bahas ini, fundamental yang saya bahas ini mungkin sifatnya akan lebih ke arah untuk antisipasi kita ya, dalam artian untuk jangka panjang. Jadi persiapan aja, bulan Februari kita masih ada 2-3 pekan. Mudah-mudahan Bitcoin kita bisa rebound dulu, kita bisa ngerasain at least profit dulu sampai di kisaran level maybe $47,000 or maybe $50,000 until bulan Maret tiba. Terutama di pertengahan bulan Maret, karena kita tahu akan ada the Federal Reserve meeting dan juga ini akan ngebahas tentang kenaikan suku bunga. So I guess teman-teman, ini sebenarnya adalah analisis untuk fundamental dalam segi mid to long term, which means kalau saya analisis ini bukan berarti akan terjadi saat ini juga teman-teman ya. Cuma memang kita sudah antisipasi juga terhadap kondisi di mana kita akan melihat koreksi, baru ekspektasi kita dia rebound lagi teman-teman, supaya ya mungkin yang kesangkut bisa exit dulu, mungkin bisa preparing exit plan-nya dari sekarang. That's why saya juga bertujuan atau memutuskan untuk ngebahas tentang kondisi fundamental saat ini. Alright, so I guess teman-teman itu aja kira-kira yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan prepare for
everything teman-teman, siapkan trading plan kalian, manage risiko kalian dengan baik, dan harap berhati-hati atau waspada menjelang kondisi-kondisi yang akan datang. Alright, I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you guys have a nice day. Keep healthy atau stay healthy. Dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers!